miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Siapa yang tidak suka memakan sayur? Terlepas dari suka atau tidak sukanya manusia terhadap sayuran, mereka akan tetap mengkonsumsi sayuran, meski tidak rutin. Planet ini telah banyak menumbuhkan berbagai tanaman sayur yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah tanaman katuk atau Sauropus androgynus. Katuk merupakan tumbuhan hijau dari famili Phyllantaceae dalam genus Sauropus. Mereka tergolong dalam tumbuhan perdu yang merupakan tumbuhan berkayu dan bercabang-cabang. Mereka biasanya tumbuh tidak terlalu tinggi dan dekat dengan permukaan tanah. Mereka dapat tumbuh setinggi 2 hingga 3 meter dan dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Mereka memiliki daun yang kecil berwarna hijau gelap. Ukuran daun mereka paling panjang sekitar 6 cm dengan lebar maksimal 2 hingga 3 cm. Seperti tumbuhan pada umumnya, meskipun bukan termasuk dalam tanaman hias, katuk memiliki bunga yang cukup unik, berwarna merah gelap atau kuning dengan bercorak-corak merah. Seperti menolak untuk terlihat, bunganya biasa tersembunyi di balik ketiak daun sehingga secara lalu mungkin tidak akan terlihat dengan jelas. Katuk termasuk pada tumbuhan sayuran yang berbunga sepanjang tahun tanpa henti. Bahkan bukan hanya bunga, beberapa dari jenis mereka setidaknya ada yang menghasilkan buah. Buah mereka tampak seperti buah ceri, berwarna merah muda dengan bercak berwarna putih yang samar. Karena kepopulerannya, katuk sampai memiliki berbagai jenis nama di beberapa daerah, seperti manicai oleh orang Tionghoa dan raungot oleh orang Vietnam. Selain itu, beberapa nama dari mereka juga berbeda-beda di Indonesia, seperti simani oleh orang Minangkabau, kebing atau ketukan oleh orang Jawa, kerakur oleh orang Madura, cangkok mani oleh orang Bugis, dan tentunya katu oleh orang Indonesia pada umumnya. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa tanaman katu bisa menjadi sepopuler itu? Tanaman katu tumbuh sangat baik di daerah tropis dan subtropis. Meskipun cenderung agak dorman pada kondisi cuaca dingin, atau tidak dapat hidup selama cuaca dingin, mereka cukup toleran terhadap cuaca panas dan sedikit lembab, tapi agak sensitif terhadap dingin. Makanya tanaman ini sangat populer di Indonesia. Selain karena mudah dipelihara, mereka juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Terlebih, kandungan senyawa baik mereka sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Daun katuk mengandung vitamin K, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Kandungan mineralnya juga mencapai 2,8%. Terdapat juga zat besi, kalium, fosfor, dan magnesium. Kandungan klorofil yang sangat tinggi dari katuk dapat dibuktikan dari daunnya yang berwarna hijau gelap. Bahkan bukan hanya itu, daun dari tanaman ini juga mengandung protein, lemak, tanin, saponin, flavonoid, dan alkaloid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa olahan dari daun katu baik untuk tubuh manusia, terlebih untuk ibu yang baru selesai melahirkan. Daun katu dipercaya mampu memperbanyak dan memperlancar ASI ibu. Bahkan lebih dari itu, memakan katu dipercaya dapat mengurangi jerawat di wajah. Luar biasa bukan?
Setelah mendengarkan penjelasan tentang katuk, kita dapat menarik kesimpulan yang saya pikir cukup relevan dengan kehidupan kita. Jangan terlalu banyak membenci sesuatu. Kadang, sesuatu memang tidak mengenakan. Tapi bisa jadi hal itu justru membuat perubahan baik untuk kita. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.